Seluruh sahabat tidak ada yang tidak melazimi salat berjamaah di masjid. Berjamaah, laki-laki loh ya. Wanita diberi pilihan oleh Nabi, silakan di rumah, silakan ke masjid. Kan itu ya Bu ya. Tapi laki-laki nggak ada cerita ke masjid. Kita tidak pernah kita kenal ada sejarah di mana sahabat mereka sholatnya di rumah, kecuali sholat sunat. Kalau ada 1-2 sahabat yang sholatnya tidak ketemu di masjid, sahabat itu akan langsung terkenal dengan sebutan yang tak baik dalam sejarah. Si fulan tidak sholat subuh pada waktu subuh, semakin tambun, matanya buta, rumahnya dari masjid ada 3 lembah yang harus dilalui. Selalu bila ke masjid dituntun oleh pemuda yang disewa untuk membawanya ke masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dengan pemuda ini bolak balik ke masjid. Bertahun-tahun berjalan seperti itu. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung, badannya semakin tua dan rumahnya jauh jaraknya. Setiap lembah itu ada tempat-tempat yang berbahaya, ada beberapa binatang berpisah. Bila datang para Nabi meminta keringanan, ya Rasulullah, izinkan aku sholat 5 waktu, sudah boleh di rumah saja. Nabi diam sebentar. Engkau lihatlah ya Rasulullah keadaanku sekarang, yang menuntun ke masjid sudah tidak pula ada lagi. Menurut Bapak Ibu sudah memenuhi syarat enggak untuk sholat di rumah? Dia datang, sudah Pak, tua, badan tambun, rumah jauh, yang menuntun ke buta, ya, rumah tidak ada yang menuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah? Baik, khusus untuk kamu ya, kata Nabi, silakan sholatnya di rumah 5 waktu. Senanglah dia karena mendapatkan keringanan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan ada bisikan dari malaikat. Lalu Nabi panggil kembali, Pak, kalau kumandang yang dikumandangkan azan oleh Bilal di masjid, suara kumandang itu kedengaran nggak sampai ke rumah Bapak? Kedengaran, kata si Bapak. Fawajabat, kalau begitu saya cabut kebolehan tadi, wajib bagi Bapak ke masjid. Buta, tua, tambun, rumahnya jauh dari wajib ke masjid. Sholatul jamaah. Makanya nggak ada laki-laki yang sholatnya itu di rumah, kecuali hanya sholat sunnah. Yang namanya laki-laki ke masjid. Bangun itu Pak, biar keluarga bisa melihat. Anak-anak kita laki-laki bawa ke masjid. Ustaz, nanti dia meribut di masjid. Nggak apa-apa. Saya katakan, saya ulangi, saya katakan, saya ulangi, saya katakan, saya ulangi. Rasulullah itu punya anak, punya cucu. Para sahabat itu punya anak, punya cucu. Mereka dibawa ke masjid loh Pak. Memang ribut, kadang-kadang ada anak-anak memang ribut. Tapi Bapak sabarlah, melatih anak-anak senang di dalam masjid. Ikut nak asal ingat masjid, anak memori hitamnya selalu ingat. Disipak adik orang musajid, dibentak, pulang lagi. Memorinya kalau ingat nama masjid serem. Orang di situ pemarah-pemarah, jahat-jahat. Kan begitu Pak ya? Saya masih ingat Pak, sampai marah kepada saya dulu waktu di masjid. Saya ingat sampai sekarang, wajahnya pun saya ingat. Benar Pak? Semoga Allah ampuni orang itu. Sholatul jamaah. Yang keempat, luzumul jamaah. Nah ini zaman di mana sudah tidak ada jamaah. Jamaah itu apa maksud? Khilafah Islamnya. Setia terhadap khilafah Islam. Nah, ini sudah nggak ada khilafah Islamnya. Jamaah yang dimaksud adalah khilafah Islamnya. Tapi untuk di zaman sekarang yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu dimaksud. Setia dengan ahlus sunnah wal jamaah, lalu berada di salah satu kelompok yang ada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang kalau kelompoknya di Indonesia kan banyak. Ada jamaah tabligh, ada Muhammadiyah, ada Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada Majelis Mujahidin, ada macam-macam Pak, sangat banyak. Ada Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah dan sudah membentuk sebuah kelompok, maka setialah di situ. Cintai yang lain, setialah dengan yang kita ada di sana. Ustaz, boleh nggak kita pindah? Boleh, kepada yang lebih baik, yang lebih dekat dengan sunnah, tanpa memburuk-burukkan yang lama. Cintai yang lama. Luzumul jamaah, jangan sendirian. Saya tunggu Imam Mahdi aja. Nanti kalau udah Imam Mahdi keluar, baru saya bergabung dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lalu dia sendirian. Dia digarap oleh setan. Pasti dia akan jadi mainan setan. Luzumul jamaah ini yang para sahabat. Nah mereka nggak mau sendirian. Safar pun mereka pilih berjamaah Pak.
Kata Nabi, safar sendirian bersama setan, safar berdua masih disetanin, tapi safar bertiga dan ke atas itulah safar yang dilindungi oleh Allah. Ini sahabat nggak mau safarnya sendirian. Oke, yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Seluruh sahabat itu hidupnya dipersembahkan untuk siap berjihad selalu di jalan Allah. Cinta mereka pada jihad di jalan Allah. Dan sekarang kalimat jihad itu sangat diremes-remes sekarang ini Pak ya, ditakut-takutin umat dengan jihad. Orang yang ingin menghidup para sahabat, tumbuhkan cinta jihad di dalam dadanya. Entah kapan akan terbuka pintu jihad, terserah, itu urusan Allah. Tapi hidupkan dalam dadanya nyali, siap berjihad, cinta dengan jihad, memuliakan para mujahidin. Begitu Pak. Jangan sampai mendengarkan jihad langsung bahasa kafir yang terbayang di kepalanya, teroris, radikal, fundamentalis dan sebagainya. Tidak, mujahid adalah manusia teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi dan rasul, setelah para ulama-ulama ya, setelah para wali-wali Allah, mujahid adalah di peringkat tertinggi. Itu Pak. Ada kecintaan yang besar kepada jihad dan memuliakan para ahli jihad. Baik, semoga bermanfaat. 5 ini start, yang lain akan dimudahkan oleh Allah kita mengikuti para sahabat. Mulai dari yang 5 ini dulu ya. Yang mengatakan ini siapa tadi? Gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Mereka yang melafazkan kalimat ini. Awal zaman dulu melahirkan generasi, maka akhir zaman ini lahirkan generasi seperti awal zaman dulu, yaitu tilawatul, menjadi ahli Quran, keluarga Quran. Dan sekarang sudah banyak alhamdulillah keluarga yang menjadikan keluarganya rapat kembali dengan Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi itu belum cukup sampai dia mempelajari isi Al-Quran dan serentak satu keluarga mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini baru keluarga akhir zaman. Tidak sedikit yang dulunya adalah murid, hanya pendampingi ke sana kemari, ketika gurunya meninggal dialah yang menggantikan. Itu tidak sedikit terjadi. Jadi ketika panggilan-panggilan baik, walaupun tujuan orang itu ngejek, kita tahu tujuan orang itu adalah ngejek, kita aminkan saja. Ustadz mau kemana? Amin, bilang. Ya. So ahli surga lo, kata orang sama kita, so ahli surga lo. Amin ya Allah, amin. Diluruskan aja Pak, kalau kata orang dipeluri saja lah ke mata tuh. Iyo kan saja langsung siap mah, alhamdulillah, amin. Jadi dia capek sendiri. Nah, ciri khas generasi militan di akhir zaman, buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ciri khas semua pemuda militan akhir zaman adalah la yakhafuna laumata, mereka tidak peduli dengan cemeh orang-orang yang suka mencemeh, ejekan orang yang suka mengejek. Sekarang ini PCI lagi laku keras di Indonesia, Partai Cemeh Indonesia. Biarkan saja itu berlalu, kita tetap istiqamah, la yakhafuna laumata laim ya. Jadi lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang lama? Kalau bisa diajak ya diajak. Ayolah kita ke jalan yang benar. Selama ini kita jalannya salah. Allah udah kamu aja di duluan. Ya sudah, assalamualaikum. Itu Pak, selesai. Tapi untuk bersama-sama lagi ke depan, Nabi sudah melarang. Jika kamu dakwahi dia tidak mau, jika kamu ajak dia menolak, maka istiqomahlah kamu, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahiliyah itu. Yang berilmu, dia tahu rambu-rambu. Lah ini milih suami, pokoknya laki-laki. Punya pekerjaan mapan, macam begitu. Itu standarnya. Dan akhirnya ada apa-apa di rumah tangga, begitu mudahnya suami berkata, aku cerai kau. Aku pulangkan kau sama bapak ibumu. Bakiro kau dari rumah. Begitu mudahnya. Ini zaman memang laki-laki jahiliyah sudah mendominasi kehidupan rumah tangga dalam keadaan kezaliman. Nauzubillah. Karena sudah terjadi bagaimana? Begini ya. Kalau suami menantang untuk cerai, jangan cepat diiyakan. Selama permintaan suami kita timbang-timbang belum bermaksiat kepada Allah, tidak usah dilawan. Kalau ternyata permintaan suami maksiat pada Allah dan suami menantang dengan ancaman perceraian, katakan aku tak inginkan perceraian dan aku juga tidak inginkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam setelah itu. Aku tak mau cerai. Aku juga tak mau bermaksiat kepada Allah. Permintaan abang adalah maksiat.